يصنعون. قال نبينا محمد إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Rindu enggak? Rindu. Dan kangen kita ini senantiasa menjadi sebab dan saksi nanti dikumpulkan bersama-sama di taman surga. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya. Yang bokeh banyak duitnya. Yang punya utang lunas utangnya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang aminnya kompak selesai pengajian naik gajinya. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, manusia pilihan kekasih Tuhan, rindu serindu-rindunya, sayang sesayang-sayangnya kepada manusia kekasih Tuhan, Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Abdul Aziz dan juga majelis ya, semua majelis PMP Hongkong yang mewasilahi kedatangan saya ucapkan Toces Hai. Alhamdulillah. Semoga kebaikannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup sekian lama, terhitung sebanyak 7 bulan purnama. Baru saat ini kembali ke negeri Bapak dan berjumpa di Masjid Sinsasoi bersama sahabat-sahabat Hongkong. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezekinya, panjang umurnya, bagus jodohnya, yang amin yang kompak jadi orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja deh. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, seragamnya bagus boleh nutang.
Semuanya jamaah yang hadir semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Syakban adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan kita umat Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka persiapkan diri kita untuk amalan-amalan yang baik dan terbaik, supaya memasuki Ramadan perkara yang susah menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Yang masih punya hutang puasa sebelum datangnya Ramadan dibayar qadanya. Masih bulan Rajab, insya Allah Allah turunkan ampunan buat kita semua. Amin. Karena bulan ini adalah bulannya Allah, di mana Allah memperjalankan manusia dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad. Isra secara lughah artinya melangkah. Melangkah ke depan apa mundur? Kalau mundur itu namanya undur. Mi'raj artinya naik. Kalau naik ke atas apa ke bawah? Kalau ke bawah namanya Nabi kita di Isra wal Mi'rajkan pada bulan Rajab, di mana beliau saat itu berada di Makkahul Mukarramah, di Hijr Ismail. Pernah ke Hijr Ismail? Saya doain mudah-mudahan jamaah bisa berangkat haji. Udah nyetar belum? Itu dia. Ada jamaah rindu banget pulang ngaji sama Allah, sama Rasulullah, kepengen sholat di hadapan Ka'bah, kepengen bisa ziarah di makam Nabi Muhammad. Saking rindunya dia baca sholawat. Kemudian dia pulang dari pengajian, di pinggir jalan raya keserempet mobil. Mobilnya Falfire, turun anak muda ganteng. Kemudian bilang, "Bu Hajah, maafin saya belum berangkat haji." Ya udah, saya berangkatin haji tahun ini. Dengan wasilah keserempet mobil berangkat haji. Mbak kalau pengen berangkat haji pulang dari sini. Cara Allah itu macam-macam. Bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Bagi kita berat, bagi Allah ringan. Bagi kita besar, bagi Allah kecil. Kun fayakun. Gelem ora gelem kudu. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang mustahil? Semoga kita bisa salat di Hijr Ismail. Maka Nabi kita yang Allah Muhammad ketika salat, turun malaikat yang bernama Jibril dan Mikail. Kemudian berkata, "Min hajratin nahri illa asfali batni." Terentang wahai baginda Nabi. Kalau bahasa Hongkong terentang apa nih? Wahai baginda Nabi, sengkai. Sami'na wa ata'na, beliau mendengar diperintah, tidak membantah, langsung sengkai. Sengkai. Ini akhlak baginda Nabi, diperintahkan santai. Langsung santai. Mbak juga begitu pulang dari sini sampai di rumah kampung halaman, suami perintahkan santai. Langsung santai. Ternyata bukan tanpa arti baginda Nabi kita diperintahkan untuk santai. Hajratin hari ila asfali batni.
dibedah perut baginda Nabi kita, dibelah dari bawah leher sampai bawah pusar, dibentangkan perutnya. Maka saat itu dicuci hatinya, disediakan baskom emas berisikan zam-zam, maka diambil hati baginda Nabi kita, dicuci hatinya, ditanamkan ilmu, hikmatun, kemuliaan, diratakan setiap seperti semula. Kenapa hati baginda Nabi kita disucikan? Kenapa beliau suci hatinya tapi masih disucikan? Karena beliau akan diperjalankan dalam perjalanan yang suci untuk berjumpa kepada Zat yang Maha Suci, mengemban amanah yang suci berupa ibadah sholat 5 waktu. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Maka dari saat ini bulan Rajab, kita sucikan hati kita dari segala bentuk penyakit. Yang pertama sombong sekali. Yang kedua bakhil pelit. Yang ketiga kibir, suka ngomongin tetangga, suka membuka aib orang lain. Dari segala penyakit hati, suhalaga, fujur, yahdi ilan nar, yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Maka disucikan hati baginda Nabi kita. Maka selesai itu diratakan seperti sedia kala. Maka dipersiapkan kendaraan super cepat, bukan MTR, bukan tank, bukan kereta cepat, tetapi burak, bukan pak, bukan parah, tapi burak, pakai rok bu, burak. Apa itu burak? Lebih kecil dari bagan, lebih besar dari himar, warnanya putih, cantik, hidup di taman surga, hadir di hadapan baginda Nabi kita. Maka inilah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj baru akan dimulai. Boleh saya baca ayatnya? Boleh. Tapi jawab yang kompak. Allah. 1, 2, 3. Allah. Ikuti tangan saya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bismillah. Boom. 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dicontohkan sama Mbak, siapa yang meminum dengan cara seperti itu, selama air itu berada di dalam kantong kemihnya, dalam perutnya, dia akan dijaga dari perbuatan zina dan maksiat. Amin. Indah menghidupi sunnah. Terlebih seorang istri yang memberikan 1 gelas minuman di hadapan suaminya, duduk di pangkuan suaminya dengan catatan istrinya yang kurus. Nabi memuliakanmu hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermandi
manja, sejukkan hatinya. Karena satu gelas yang ibu berikan untuk suami bernilai 100 rakaat, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustadz, saya kepengen sholat di Madinah 1000 rakaat, segalon. Bro. Sabar, itu suami ibu ya, bukan akuarium. Bismillah. Alhamdulillah. Apapun ceramahnya, minumnya air putih. Kan Ustadz doyan ya sama susu doyan, sama teh doyan, kopi doyan. Tapi alanya air putih. Apalagi air degan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia yang telah disucikan hatinya pada malam penuh keberkahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidrah al-Muntaha. Kecepatannya kilat cahaya, itu buruk sangat cepat. Sampai baginda Nabi, fi aina hadza Jibril, ini banyak pohon kurma baginda Nabi. Ini kita berada di Yasrib yang dulu dikenal juga dengan Thayyibah. Apa itu? Madinah Al-Munawwarah. Dari Mekah dalam sekejap sampai di kota Madinah. Subhanallah. Sallu rak'ataini, salatlah baginda Nabi 2 rakaat. Maka selesai salat baginda Nabi kita naik kembali. Gimana Pak? Sampai di mana? Nabi kita sampai di Madian. Apa itu Madian? Pohonnya Nabi Musa. Salat 2 rakaat, kembali naik. Gimana suaranya? Sampai di mana? Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Di mana Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah Ta'ala menerima wahyu. Kemudian naik lagi. Gimana? Ini gula ayam apa naik buruk? Sampai fi aina hadza Jibril, sallu rak'ataini, salatlah baginda Nabi kita 2 rakaat. Nabi sampai dalam sekejap Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Langsung di Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis, Nabi kita ditunggu para nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, hafatzhumul malaikah, turun malaikat di Masjid Al-Aqsa, terdengar azan wal iqamah, maka Jibril memberikan isyarat, taqaddam ya habibi, Nabi kita maju menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Isra'nya cepat dah, sangat cepat karena kendaraannya super cepat. Apa yang kita harus ambil sebagai umatnya? Dan saat ini kita berjuang di negeri Hong Kong. Yang pertama, ketika Nabi kita Isra sebelum Mi'raj, beliau banyak melihat pemandangan, dan ini yang harus kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita melihat ada orang yang menabur biji-bijian, langsung tumbuh dan berbuah, dipetik, panen, nikmat keadaannya. Siapa mereka? Jibril, umatmu baginda Nabi. Apa amalan umatku? Nikmat keadaannya. Saat ini aku melihatnya, senang Jibril. Mereka itulah jamaah Hong Kong yang rajin beribadah, dan mereka jamaah Hong Kong yang banyak sedekah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah.
berlipat gandakan nilai pahalanya hingga 700 kali lipat. Harta yang kita makan keluar jadi kotoran, harta yang kita simpan maka jadi kewarisan, anak keturunan bisa berebut dan menjadi fitnah dunia akhirat. Tetapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah ini menjadi tabungan dan kendaraan kebahagiaan kita ketika kita wafat dan berjumpa dengan Allah Subhanallah. Maka orang Arab bilang itu al-bakhilun majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada mbak pelit berarti mbaknya. Kalau ada suami pelit berarti suaminya. Kalau ada ustadznya pelit berarti ustadznya. Biasa aja keles. Senang gak kalau punya suami baik? Senang. Punya tetangga baik? Senang. Punya majikan baik? Senang. Punya sahabat baik? Senang. Punya istri pelit? Enggak senang. Punya tetangga pelit? Enggak senang. Punya suami pelit? Enggak senang. Punya majikan pelit? Enggak senang. Maka tidak ada yang menyenangi dan menyukai seseorang yang pelit siapapun itu, termasuk orang pelit tidak mau punya teman pelit. Betul? Betul. Mbak, yang merantau dari Hong Kong, tiba-tiba sampai rumah suaminya kasih survei. Mama, kata Ustaz, pernah dengar ceramahnya sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik sama istri. Khiyarukum wa khiyarukum linisa'ihim, itulah sabda baginda Nabi. Jadi suami yang baik itu yang diberkahi oleh Allah dan disayangi sama Rasulullah. Oh begitu, aku mau kasih hadiah buat mama. Tutup ya mata mama, hitung sampai angka 1 dari 10. Mundur Pak, iya, malu sama anak-anak. Ayo mama. Oke lah kalau begitu. Satu ya aku rapopos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ternyata suami begitu ditransfer sama istrinya dia nabung, dia punya usaha dan berkah hasil usahanya dia setorkan sama istrinya, ada mak dan dalam isi mak totalnya 50 juta. Ini buat mama. Alhamdulillah. Dicium pipi Mbak Muah. Kok pipinya asin ya? Coba nih buat beli bedak, pakai skincare ya. Masya Allah ditambahin 1,5 juta. Kira-kira suami Mbak begitu? Iya. Insya Allah. Doakan Mbak jangan suzon sama suami. Saya tersinggung nih sebagai laki-laki. Makanya Mas, istri itu biar kata rajin ngaji, ziarah di mana-mana, bahkan namanya dia merantau ke negeri orang, tetap 3 hal yang gak bakalan bisa hilang. Pertama, cerewet. Yang kedua, cemburuan. Yang ketiga, mata duitan. Benar? Cerewet, saya tanya, Mas sehat kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Selesai. Coba nanya Mbak sehat? Alhamdulillah Ustaz, orangnya sehat.